Saya Hera Fitra. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan project Laravel Resto yang kemarin. Nah, eh untuk template admin itu sebenarnya udah ada, maksudnya udah banyak di internet. Nah, untuk yang biasa saya gunakan itu biasanya adalah admin LTE karena menggunakan framework CSS yang namanya Bootstrap. Jadi, nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan gimana caranya menambahkan template admin LTE ini ke dalam Laravel 8 project kita, yaitu project aplikasi pencatatan resto. Nah, pertama-tama silahkan kalian download admin LTE terlebih dahulu, klik download, buka admin LTE.io atau cari di Google admin LTE gitu. Nah, lalu tinggal pilih source code zip ini. Setelah itu tunggu proses downloadnya selesai. Nah, jika sudah selesai, silakan kalian ekstrak admin LTE-nya, admin LTE ini diekstrak, tunggu sampai selesai. Lalu buka foldernya lagi, copy folder yang disk sama plugin. Ini dua folder ini aja yang di copy, di Ctrl C, copy, masuk ke project, dimasukkan ke project kita. Itu DJ Laragon www rest atau apa nama projectnya ya, masukkan ke publik. Nah, taruh di, cuman biasanya saya buatin folder namanya assets, lalu folder vendor, lalu baru admin LTE. Nah, biasanya saya pakai struktur folder kayak gini. Nah, tinggal dipastekan di sini, tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai untuk proses copy pastenya, itu silahkan buka projectnya. Di sini udah ada aset tambahannya. Nah, kalau sudah, tinggal berikutnya yaitu di admin LTE, kembali ke admin LTE ini, masuk ke live preview ini, baca. Nah, untuk ngopi template website ini, itu silahkan ke bagian sini, bagian kiri ini, side menunya itu ada page yang ekstras, terus yang blank page aja yang diambil. Nah, copy yang ini aja, itu klik kanan, lihat sumber halaman atau view page source biasanya. Nah, ini kopikan semua, Ctrl A, Ctrl C. Nah, buat layout template-nya gimana di Laravel, itu masuk ke folder resource, views, lalu layout sini. Nah, di sini tinggal buat, misalkan saya nama layoutnya admin titik blade titik php, jangan lupa ada titik blade titik php nya, lalu pastekan di sini. Terus bentar, ini muncul. Nah, untuk biar rapi tampilan ini admin template ini kan masih acak-acakan. Nah, biar rapi itu pakai yang namanya extension di VS Code, ada Laravel Blade Formatter, dan juga ada yang namanya Prettier. Nah, Prettier Code Formatter ini, nah, tinggal diinstal aja. Nah, setelah diinstal itu klik kanan, nah ini ada format dokumen, klik. Nah, tunggu sampai proses format selesai. Nah, udah rapi. Nah, tinggal diedit nih.
Nah, untuk dengan ini kan ketika login dan eh, ketika login, misalkan login menggunakan super admin password 1.456. Nah, ini kan masuk ke sini nih ya, namanya restore test slash dashboard. Nah, pertama aku pengen ganti nih namanya ada di ketika setelah login berhasil itu mau pindah ke bukan slash dashboard ini. Itu caranya gimana? Caranya itu di rute di web ini kan ada nih rute get slash dashboard, return view dashboard, middleware out, name dashboard. Nah, aku maunya itu menggunakan ada yang namanya admin. Jadi misalnya ini pertama define root dulu, rute grup, di grup sekalian aja. Itu ada atributnya apa aja. Pertama itu ada prefix, ada admin titik, lalu ada salah, ada prefix ini admin, terus as itu admin titik, terus ada namespace nya itu nanti kita masukkan ke folder namanya admin. Jadi semua controller itu di dalam admin, ada di dalam folder admin. Terus ada yang namanya ini middleware, middleware itu out. Jadi untuk masuk ke admin, folder admin ini itu butuh yang namanya out. Jadi semua harus login terlebih dahulu. Kalau sudah tuh koma function dollar function ini. Nah, tinggal rute titik get ini dashboard actionnya itu ada apa namanya ya, misalnya dashboard controller. belum bikin tuh Pak, bikinnya gini, ke cmd php artisan make controller admin backslash itu dashboard controller. Nah, udah nih. Nah, nanti di app http controller ini ada admin nih, admin folder admin, terus dalamnya dashboard controller. Nah, tinggal dipanggil di sini dashboard controller dua kelas, metodenya ada index. Nah, ini kan masih belum nih ya. Kalau misalnya masih ke dashboard itu masih ke sini. Nah, kalau misalkan pengen langsung ke redirect ke dashboard yang ini, itu ini jangan lupa dikasih name namanya dashboard. Tapi kalau ini kan ada yang namanya prefix yang pas ini. Jadi ketika manggilnya itu bukan name dashboard tapi admin titik dashboard, ini masuk ke sini. Makanya ini fungsi s ini as titik ini admin titik dashboard. Prefix itu admin itu yang depan sini nih, admin. Jadi URL-nya jadi kayak gini nanti. Nah, setelah login itu kan harusnya ke admin titik dashboard, tapi di sini ke dashboard ini. Nah, cara gantinya di mana? Di http middleware authenticate di ini cara nyarinya ini ada di redirect if authenticate. Ini masuk ke sini. Nah, ketika udah berhasil login itu kan redirect ke root service provider home. Nah, ini di mana? Ini tinggal pencet ctrl terus enter. Nah, ini masuk ke folder namanya provider ini, di app provider. Nah, di sini ada root service
service provider. Nah, di sini tinggal diganti yang home ini. Home-nya diganti, misalkan tadi kan ke admin/dashboard. Nah, kalau sudah coba kan masih ke sini, coba login dulu. Ini login sekali lagi. Ini ke super admin, passwordnya 123456. Login. Nah, ini kan udah langsung kelempar nih ke admin dashboard nih. Nah, cuman udah ada dashboard controller, tapi kan metode indeksnya itu belum ada. Nah, tinggal diedit di http controller admin dashboard. Nah, di sini belum ada method atau function namanya. Ini kalau bikin function tinggal fun tab ini namanya index. Ini dihapus. Nah ini return view admin titik dashboard gini. Nah, ini kenapa return view admin dashboard nih? Pertama misalnya ini kan udah masuk ke metode, jelas kan. Nah, error berikutnya itu masuk ke belum ada view yang namanya dashboard di dalam folder admin. Cara bikinnya gimana? Itu masuk ke resource. Ini kan admin titik dashboard belum ada nih. Maksudnya ada di folder view, resource views, terus bikin folder admin. Nah, di sini tinggal buat dashboard titik blade, jangan lupa titik php. Nah, sudah. Nah, cuman kan nggak ada perubahan, nggak ada apa-apa nih, kosong karena kita nggak ada ini apa-apa. Nah, pertama kalau misal ini kan apa namanya file dashboardnya ya. Nah, file dashboard itu ada, kita udah bikin tadi yang namanya layout admin titik blade titik wp. Nah, cara manggilnya gimana biar dashboard ini tuh punya layout admin? Nah, caranya tinggal add extends ini, terus kurung tutup, namanya masuk ke layouts dulu karena folder awal itu pasti di sini views, ini masuk ke folder layouts lalu baru ke admin gini. Nah, ini nggak perlu titik koma kalau di HTML. Ini kan HTML blade, lebih ke arah HTML blade. Tinggal di refresh. Nah, udah masuk nih, cuman ini banyak yang error pasti. Ini kan untuk testing saja sekalian. Nah, untuk testing, ini udah masuk ke layoutnya admin. Nah, ini cara benernya gimana? Masuk ke layouts admin ini. Nah, kita benerin satu-satu. Pertama ya ini admin lt3 titik blank, pertama itu dulu aja. Ini di title head, title ini diganti saja namanya. Oke, punya ini aja resto dashboard strip resto, defaultnya aja dulu. Terus ini kan masih HTTP, ini biarin. Kalau yang bentuknya kayak gini berarti harus manggil di folder publik ini, terus aset yang tadi yang admin lt tadi. Caranya tinggal gini, tampil ini terus aset aset itu biasanya masuk di folder publik ini. Jadi sekali lagi assets, masuk ke vendor admin lte, terus di sini jangan lupa slash ini nih. Nah, terus ini di copy aja, terus taruh yang bawah juga sama di gini. Nah, oke, kita tes dulu udah perubahan belum. Nah, sudah ada perubahan kan, cuman ini masih banyak yang error pasti karena harus ada yang diedit lagi. Yang berikutnya ini kan pertama stylenya dulu, ini yang dua ini tadi. Yang kedua itu scroll
harus scroll dulu aja, biasanya scroll ke bawah, langsung aja ke bawah, paling bawah, paling bawah. Nah ini satu-satu aja. Yang pertama kan tadi untuk style CSS nya, yang kedua itu nih JavaScript nya nih. Nah ini tinggal di nih gini di blok sampai sini, terus Ctrl D Ctrl D Ctrl D, terus paste yang tadi kan udah dipastein, udah dikopiin. Nah sudah, tinggal di save. Ini masih belum ada perubahan kan, cuman kan JavaScriptnya udah nyala nih. Nah kalau sudah, tinggal gini, berikutnya itu ada yang ini sebenarnya udah, cuman ada beberapa yang masih error nih, ini sama ini. Nah kalau misalnya bingung yang error apa aja, tinggal inspeksi ini, klik kanan inspeksi, terus di sini nih di konsol nih ada 9 error nih. Nah ini ada beberapa aset-aset yang nggak ditemuin karena belum di define nih, masih belum disambungin. Nah cara nyambungnya kayak sama yang kayak tadi. Coba kalau misalnya bingung, cari aja pakai ctrl+f, lalu cari yang .2.2 begini. Nah kalau sudah, tinggal ini di copy sama kayak yang tadi, di copy sampai .2 terakhir, jangan sampai slash terakhir itu, di Ctrl D, tekan aja. Nah kalau sudah, tinggal dipastekan yang tadi asetnya, tinggal save. Sudah ada perubahan lagi. Nah udah nih ya, udah ada perubahan. Nah tinggal kita cek lagi nih, ada error nggak, error. Oke, ini udah nggak ada, ini error buggy, error extension vs apa namanya. Kalau seharusnya sih kalian nggak ada sih, soalnya saya error di Chrome extension. Udah hapuskan aja, itu errornya bukan dari project kita. Oke, terus nah sudah, ini udah mendingan lah ya tampilannya ya. Cuman kan ada beberapa tampilan yang nggak kita butuhin, paling ini kita buang baris ini, terus sama ini nanti kita benerin. Nah yang ini, baris yang atas ini, itu di sini cari aja yang pertama itu ada di mana ini, apa ya. Nah ini kan ada home, contact, terus search, gambar search ini, ikon search ini, terus ini ikon. Nah berarti di sini nih UL class navbar ini kan ada mana ya tadi, ada home sama kontak, cuma jangan semuanya dihapus, cuman yang ini aja nih, home sama kontaknya aja dihapus. Coba refresh lagi. Nah ini kan udah hilang nih. Nah tinggal yang ini samping kanan itu, nih yang ini nih. Cuman kalau misalkan yang kanan itu kan nggak ada yang mau ini kita ambil, untuk bisa langsung satu tag ini di klik ini. Nah ini kan jadi satu baris kelihatan nih, ini tinggal dihapus saja. Hati-hati jangan salah ya, ini nanti ada yang error tampilan sih malah jadinya sih. Oke, ini nav tutup ya. Nah kan, terus ini ul sama ini tuh kita butuh cuman ini tok nih, gunanya untuk ini nih. Nah makanya itu jangan dibuang. Nah udah kan. Nah yang berikutnya itu benerin yang samping kiri nih, ini kan nanti kan untuk konten, yang sini nanti untuk konten, tinggal yang ini dibenerin. Ini biarin aja, ini berarti diedit nama aplikasinya itu di sini. Nah ini admin LT3 diganti Resto, terus Alexander Pierce itu seharusnya diganti dengan nama akun kita. Nah cara gantinya gimana, sesuai dengan yang akun login kita. Kita bisa nyontek di resource views, terus ada kalau nggak salah layout app.blade apa ya, bukan, ini di layout navigation.blade. Nah ini ada yang gini nih, out username ini, ini kita copy aja. Nah taruh di admin.blade ini, ganti ini nih.
coba cek udah berubah. Nah udah kan, namanya kan udah admin S kecil udah sesuai, tinggal ini dibuang aja, nggak perlu. Sama yang aku butuhin tuh cuman ini yang lain, oh yang ini sama yang ini ke bawah itu buang semua. Jadi gini, ini pertama form search-nya dulu dihilangin. Ini apa, ini form search ini nih, AFA search, input search ini juga. Nah ini dihapus satu baris aja ini. Terus ini kan yang dibutuhin kan dashboard ini. Nah ini dicek aja dashboardnya, ditutup. Nah ini kan biar lebih enak dilihat. Terus ada widget, ini biarin, jadi tinggal kayak gini. Nah tinggal yang bawah itu dihapus semua ini biar nggak bingung. Ini jangan sampai bingung ya, dua ini tuh nggak dihapus, cuman tinggal yang bawahnya aja ini yang dihapus. Ini di satu persatu, ini dihilangi, di kecilin 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 terus sampai sudah nih, sampai selesai nih ya. Nah ini jangan lupa dua jangan dihapus. Sudah, tinggal di save terus refresh, coba dulu. Nah ini kan udah tinggal dua ini aja. Nah yang selanjutnya ini kan seharusnya konten untuk dashboard ya. Ini kan template, seharusnya yang teks ini di sini itu seharusnya ada di mana, dashboard .play.php ini ya. Caranya gimana, tinggal gini, ini nah ini blank page ini. Nah berarti section ini itu kita copy aja, atau enggak mending gini kan, ini pasti sesuai dengan judul halaman. Nah ini paling dihapus aja. Nah ini dihapus nih, yang ini div class ini kan ada home, blank page, ini breadcrumb, ini dihapus saja. Tinggal blank page ini nanti menyesuaikan dengan nama halamannya. Jadi misalnya dashboard ya dashboard, nanti kita sesuaikan lagi. Nah yang dirubah itu ada di sini nih, section class content ini. Yang perlu diubah itu ada di yang card ini, di class card ini, di bawahnya section class content ini dikecilin lagi aja. Nah, ini semua itu di cut, itu taruh di dashboard .play.php, tulis add section, atau ini bisa ini kan. Nah ini add-nya buang yang depan. Itu kalau misalkan biar muncul kayak gitu, itu pakai namanya extension punya mana ya, extension namanya itu Laravel Blade Snippet, ini punya Winilin. Ini diinstalin aja biar muncul kayak tadi. Ini name misalkan konten, ini dipastekan di dalam sini ya. Ini add section sama end section, jangan lupa ditaruh di dalam situ. Terus format dokumen biar lebih rapi. Nah nanti kita itu ada section, itu ada add, ada bentar, b.2 section, ada CSS sama JS. Nah ini tuh konten nanti dimasukkan ke sini itu dari mana, lewat mana? Ini kan belum ada nih kosongnya. Seharusnya kan ketika mengakses ini add section, yang di dalam add section ini kelas extension konten ini seharusnya kan masuk ke sini. Nah tinggal caranya gini, add yield konten. Nah jadi yang di dalam add section konten ini itu bakalan masuk ke sini. Nah terus ada yang tadi kan ada add section CSS sama JS nih. Nah itu biasanya taruh di sini. Kalau CSS itu biasanya taruh di sini aja nih, setelah ini link rel ini. Add
yield CSS, terus di ke paling bawah sendiri sebelum menutup tab body ini add yield CS. Nah, oke, sudah. Paling untuk kebutuhannya itu aja, masih sama, gak ada perubahan kan. Oke, nah yang berikutnya itu gini, ini kan dashboard ya. Nah, seharusnya kan setiap kali ada berpindah-pindah halaman itu kan beda-beda. Misalkan ini title ini, dashboard ini sama blank page ini kan seharusnya dashboard kan. Nah, caranya gimana biar ada perubahan? Untuk ini kan template aja, layout gitu. Layout kan mesti setiap halaman-halaman, misalnya ada master, daftar makanan, terus transaksi, itu kan pasti kan ini title pasti berubah-berubah kan judulnya. Tinggal gini, dollar page title, tanda tanya itu defaultnya adalah dashboard. Ini di copy aja, terus taruh di yang blank page tadi, mana ya? Nah, ini. Nah, di sini. Nah, sebenarnya kan ini udah dashboard nih, karena kita udah define kalau misalkan page title nggak ada itu dashboard. Nah, cara gantinya gimana? Cara ketika buka halaman, misalkan bukan halaman dashboard tapi halaman lain, misalkan ini kita paksa ya kalau di dashboard ini ketika view return view admin di dashboard itu kita ngirim variabel namanya page title. Itu isinya itu namanya, misalkan kalau dashboard kan udah kan, misalkan coba yang lain, misalkan home. Kalau misalkan di refresh ini pasti berubah jadi home, ini berubah jadi home. Nah, kayak gitu. Itu fungsinya apa namanya, variabel berubah-berubah untuk setiap halaman layout di dalam layout ini. Jadi udah berubah nih, mana dashboard. Nah, sudah nih. Nah, tinggal nih untuk kontennya biarin aja dulu kayak gini, nggak apa-apa. Yang selanjutnya itu kita benerin side menunya ini. Yang pertama itu ada ini ya, jangan lupa ya, yang li ini kan dashboard, terus yang li ini itu widget. Ini copy aja, nggak ada duplikat di bawahnya. Ini ahref ini dikasih pagar gini, terus ini diganti logout. Kita bikin fungsi logout dulu. Ini yang span ini tuh yang ini nih, yang kanan ini span badge ya itulah. Terus hapus aja. Nah, ini kan sebenarnya udah muncul nih. Nah, ini logo, cuman ya dibagusin lagi lah. Misalkan ini ikonnya diganti nav icon fast ganti power off atau power ya, power bener. Itu nyarinya itu di sini fontawesom.com, karena di admin LTE itu kebanyakan ikon itu udah ditanami ikon font awesom ini, jadi tinggal cari aja di sini pencarian, misalkan ikon apa itu bisa dimasukkan. Oke, terus ini kasih background merah lah biar ada pembeda. Itu caranya tinggal di sini nav item ini kasih bg min danger danger. Oke, bisa coba refresh. Nah, sudah kan, cuman ini kayaknya bukan di sini, berarti salah. Coba di cek ini. Nah, ini kan apa, ada round di sampingnya, di pojok-pojoknya. Nah,
Ketika klik logout kan seharusnya klik logout, cuman untuk cara logoutnya sendiri gimana, itu kita bisa nyontek di quest.play. Oh bukan, di mana ya, navigation apa ya. Nah ini nih, di navigation ini ada nih, ini caranya form method post action gini. Nah tinggal ini formnya di copy sampai aja serve dulu aja nggak apa, taruh di admin template, itu taruh di sini di atas sini ini, terus ini di kan ini di dalam A nya ditaruh di dalam form nih, jadi jangan lupa ini ditutup form kayak gini, kita format dokumen biar enggak ini. Nah tinggal gini tadi, apalagi yang aref lookout on click. Oke udah nggak apa, ini tinggal dikasih root aref root logout ini kayak gini. Oh jangan lupa ada kurung pembuka kayak gini, terus on click, yang on click ini di copy aja, di copy, tapi ini biar nggak tabrakan sama yang lain, kita kasih ID aja, ID atau kalau nggak usah kayak gini cukup deh. Oke sudah gini toh, tinggal coba refresh, dia udah bisa logout belum. Oh ini ada demo.js, ini hapus aja nih, di ke bawah ini demo.js ini hapus saja, udah biar nggak muncul lagi yang demo tadi. Terus logout, nah udah logout, baru logout kan ini kan. Nah ketika masuk ke /admin dashboard itu harus login dulu. Nah itu kenapa ada yang namanya tadi di web root ini, root to web ini ada middleware out, itu fungsinya kayak gitu, biar hanya yang bisa login saja yang bisa masuk. Oke masuk lagi. Nah ini untuk logout sudah selesai ya, tinggal kita bikin dashboard. Ini kan dashboardnya masih ini, nanti gunanya buat manajemen masternya, ini bisa di situ aja manajemennya, itu pakai itu ya lebih. Ini copy satu tag li ini di cut aja, di taruh atas. Nah ini yang page-nya hapus, terus ini widgetnya diganti dashboard, ini diganti tachometer alt, ini sama sih kayak gini sih. Cuman kan bedanya ini kan ada drop downnya. Nah nanti untuk master, jadi nanti misalkan ini kan, misalkan files bisa kayak master, terus nanti misalkan ada tadi kan ada misalkan master daftar makanan sama resto, tapi itu aja. Kita coba tes dulu. Oh nggak ada ya, nggak aja lah. Aja nggak apa-apa, jika nanti untuk master, data masternya. Nah dashboard ini, oh linknya belum dibenerin, ini seharusnya ahref root begini, ahref rute admin titik dashboard. Sudah, coba refresh. Nah ini kan udah linknya tuh di kiri bawah tuh, ada admin/dashboard. Nah seharusnya ketika di admin dashboard ini seharusnya kan aktif kan, ada beda lah, ada pembeda aktif atau enggak aktif itu caranya gimana. Nah caranya gimana biar ini jadi aktif itu warnanya biru gini sini maksudnya. Ini navlink kelas aktif apa ya kalau nggak salah, coba. Nah jadi ketika admin dashboard ini kan seharusnya aktif kan. Nah,
Itu caranya gimana biar jadi aktif? Nah, tinggal ini ada yang namanya request function, namanya request, terus is, tinggal admin aja atau request dashboard aja udah, admin/dashboard, tik, tutup. Ini kalau misalkan admin URL yang diakses ini, maksudnya URL is yang diakses ini admin/dashboard itu, maka aktif. Kalau enggak, kosong. Kita coba refresh. Nah, tuh nggak ada perubahan kan, karena memang, nah misalkan ini kita buatin sekalian aja ya URL, nanti kita coba buat. Intinya nanti ketika yang lain, misalkan ini admin dashboards ya, nah ini kan nggak aktif ya, karena seharusnya kan dashboards. Nah itu fungsinya admin dashboard itu. Nah biar request is ini biar mengetahui, oh ini tuh punya admin dashboard nih yang lagi aktif sekarang, oh yaudah kasih kelas namanya aktif ya. Terus tinggal ada master daftar makanan sama restonya. Tuh caranya gimana? Ini waduh, URL-nya salah. Ini seharusnya itu masuk ke rute admin titik master titik daftar makanan. Itu nanti URL-nya kayak gitu, cuman ini pasti jelas error. Terus juga admin master resto, ini jelas pasti error nanti, cuman udah biarin aja dulu, itu pasti error. Ini copy aja yang ini. Nah kalau misalkan di daftar makanan itu kelasnya itu kan nanti kan ada untuk menambahkan makanan, ada edit makanan, itu jaru udah lah kemarin. Berarti nanti itu berarti kan admin master slash daftar makanan. Nah kalau misalkan ada lebih dari, ada banyak apa namanya URL, nanti kan ada daftar makanan tambah atau add atau create biasanya. Terus ada ini, ada URL edit. Nah kalau misalkan masuk ke URL ini kan seharusnya kan side menunya kan tetap aktif, itu tinggal kasih, nah kasih tanda bintang kayak gini biar semua yang apa namanya daftar makanan, entah itu lagi membuat, create atau edit, itu side menu ini tuh tetap aktif gitu. Yang ini juga sama, yang bawah yang punya resto, admin resto, udah tinggal kayak gini dok. Cuman ada kelas satu lagi nih di ini, cuman hari ini di ini aja, di apa, matikan dulu, itu pasti error sih. Nah ini kan seharusnya kan ada error sedikit, salah ini yang dimatikan ini dulu. Itu matikannya caranya di blok dulu, terus kontrol slash, ini di komen maksudnya. Ini kan seharusnya kan ini ada menu bawah atas nih. Ini kalau misalkan di inspect elemen, ini kalau misalkan di inspect elemen itu kalau klik kanan ini di sini, di klik yang ini sini, nah coba diklik itu, nah di link kelas nav item itu ada namanya kelas menu open. Itu berarti ketika masuk ke halaman ini, itu li yang di sini nav item ini itu harus ada
kelas tambahan yang namanya tadi itu menu open. Nah tinggal ini copy aja yang request is ini, tinggal yang master ini. Jadi semua master entah itu lagi di daftar makanan apa di resto itu menunya open. Nah tinggal gini, menu open, bukan kelas aktif tapi menu open. Nah, ini udah ini dinyalakan. Nah ini pasti error karena kita belum buat URL atau rute-rute untuk ke daftar makanan ini. Nah harga ini. Oke, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Itu simpelnya untuk menggunakan admin LTE. Nah berikutnya itu ada kita akan buatin master untuk daftar makanan sama resto, pembuatan CRUD nya. Nah nanti kita buatkan di kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.